Hai, selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk adik-adik di rumah. Lause pada hari ini sangat gembira kita bisa bersekolah minggu, meskipun di rumah kita masing-masing. Tadi, Lause mau ngajak adik-adik sebelum mulai, kita mau tenangkan diri, kita mau berdoa, kita mohon Tuhan pimpin kita dalam sekolah minggu kita hari ini. Oke, adik-adik siap? Ya, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari Minggu ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan bersekolah minggu ya Bapa. Meski kami tidak di gereja ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau bersama-sama dengan kami setiap saat ya Bapa. Meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau dengan segenap hati Tuhan bersekolah minggu, kami mendengarkan firman-Mu, yang membaca firman-Mu. Kami mau memuji Tuhan. Tuhan berkati Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi berkata bahwa Tuhan itu senantiasa beserta kita dimanapun kita berada. Dia adalah Tuhan yang Immanuel, Allah beserta kita. Langsung ngajak nyanyikan sebuah lagu, Yesus besertaku. Mari sama-sama ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Ingat adik-adik ya, Tuhan beserta dengan kita dimanapun kita berada. Jadi adik nggak perlu takut, karena Dia Allah beserta kita. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, Tuhan ingin kita itu senantiasa bersukacita. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan mau kita selalu bersukacita. Oke? Kita nyanyikan sebuah lagu, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang
yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Rasul mengajak kita nyanyikan sebuah lagu, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan itu udah terang ya Tuhan. Pelita itu udah terang. Jadi ketika kita berjalan di arah yang salah, firman Tuhan memperingatkan kita melalui Roh Kudus. Jadi kita mau nyanyikan lagu ini dan kita mau dengan sepenuh hati sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut karena Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku.
Oke adik-adik semua, yuk sekarang kita ambil sikap doa yang baik ya sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Lause akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih kalau hari ini kami kembali punya kesempatan untuk tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan, kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Pimpin Tuhan waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semua, gimana kabarnya sekarang nih? Lause harap semuanya baik-baik saja ya, semuanya masih sehat-sehat dan suka cita. Nah adik-adik sekarang kita... siapa sih ini? Sebentar ya adik-adik, kayaknya ada yang minta dibukain pintu tuh ya, mencet-mencet bel terus ya. Tunggu sebentar ya, maaf nih jadi terganggu ya. Lause periksa dulu ya. Halo, ada apa ya Pak? Siang Pak, ini saya mau nganterin paket untuk Bapak. Iya ini paketnya. Oh oke. Makasih banyak ya Pak. Terus tolong ini boleh ditandatangan dulu Pak. Oh oke. Sebentar. Oke, ini Pak. Oke, makasih banyak Pak. Saya pamit. Oke, makasih ya Pak. Hati-hati di jalan. Adik-adik, ternyata yang tadi minta dibukain pintu itu adalah tukang antar paket. Jadi hari ini Lause dapat 2 paket nih. Siapa nih yang senang kalau ada tukang paket datang? Pasti rasanya mami-mami atau papi-papinya nih ya, yang suka belanja online seneng nih kalau dapat paket ya datang ke rumah. Lause juga seneng ya ada paket datang ke rumah. Tapi adik-adik, paket ini, 2 paket ini datang bukan Lause belanja. Lihat nih tulisannya apa. Iya, ini adalah hadiah. Ini ada 2 hadiah untuk Lause. Jadi adik-adik, ceritanya nih beberapa waktu lalu Lause ikutan kuis di Instagram. Terus Lause menang. Dapat 2 hadiah. Nah adik-adik penasaran gak isi hadiah-hadiah ini apa? Kalau gitu yuk kita unboxing sama-sama ya. Nah adik-adik sekarang lihat nih ada 2 hadiah. Satu yang besar dan yang kecil. Tapi adik-adik kalau dilihat-lihat nih, Lause juga tidak tahu nih hadiahnya apa nih. Tapi kalau dilihat-lihat menurut adik-adik hadiahnya lebih bagus yang mana ya? Hadiah yang lebih bagus yang di kotak besar atau yang di kotak kecil ya? Kalau dari beratnya sih ini ringan sekali. Ini juga sih, tapi sedikit lebih berat daripada yang ini. Jadi kira-kira bagusan yang mana? Kalau lihat dari ukuran, ini lebih besar. Dari beratnya, ini juga lebih berat ya. Pasti ini yang lebih bagus. Ya enggak? Lihat ukurannya, isinya lebih berat, pasti ini lebih bagus. Setuju nggak adik-adik? Tapi daripada kita nebak-nebak, mending langsung kita buka sekarang aja ya. Nah, Lause buka dulu yang lebih besar. Lause yakin ini pasti lebih bagus karena lebih besar. Pasti isinya lebih keren daripada yang kecil. Ya enggak? Yuk kita sekarang periksa ya. Ya sudah Lause buka. Nah sekarang kita langsung lihat ya isinya apa. Lihat. Wah, Lause dapat bantal leher. Wah, bagus ya ini ya. Bantal leher buat Lause bobo di mobil nih ya kalau pergi jauh-jauh ya. Nggak jelek ya. Bagus juga kok, warnanya kuning. Bantalnya tebel, empuk, lembut. Bagus. Nah, ini hadiah yang di kotak besar. Wah, Lause suka nih. Lause masukin lagi ya. Sekarang Lause geserin.
Terus ini hadiahnya isinya apa ya? Kecil. Pasti mungkin hadiahnya cuma permen kali ya. Atau hadiahnya menurut adik-adik apa? Oh, atau gantungan kunci ya. Biasanya yang murah-murah isinya. Pasti nggak lebih bagus dari hadiah bantal tadi, bukan? Lebih kecil, mana mungkin bisa ada yang lebih bagus dari bantal tadi? Ya nggak? Kita langsung cek aja ya isinya ya. Sudah terbuka. Sekarang kita lihat ya isinya apa. Isinya, adik-adik, isinya ini kertas. Tapi adik-adik tahu gak ini kertas apa? Tada! Ini tiket ke Disneyland. Wow, Lause senang sekali. Wah, ternyata di hadiah yang kecil ini, di kotak yang kecil ini ada hadiah yang, wah, ini luar biasa sekali. Lihat tulisannya, your ticket to Disneyland. Wow, adik-adik, Lause tidak percaya. Wah, adik-adik, ternyata tidak selalu ya kotak yang lebih besar itu isinya lebih bagus. Betul tidak? Coba adik-adik kalau bandingin harganya bantal leher ini dengan harga tiket ke Disneyland, mana yang lebih mahal? Bantal atau tiket? Ya tiket ya adik-adik. Meskipun ini cuma selembar kertas, tapi harganya jauh lebih mahal. Lebih seru main di Disneyland. Meskipun ini berguna sih ya, nggak jelek juga, bahannya bagus, Lause juga suka warnanya. Tapi ternyata di dalam kotak yang kecil ini bisa ada hadiah yang berharga. Wah adik-adik, hari ini Lause belajar kalau ternyata kita tidak bisa menilai segala sesuatu hanya dari bungkusannya saja ya. Ternyata tadi hadiah besar yang Lause kira akan lebih bagus, ternyata tidak benar ya. Ternyata kotak yang lebih kecil isinya lebih mahal ya daripada yang kotak besar. Nah adik-adik, Lause hari ini jadi ingat nih sama satu cerita firman Tuhan. Sekarang Lause mau ajak yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Yuk siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama buka di 1 Samuel 16. Ya, Lause akan bacakan ayat yang pertama dari 1 Samuel 16. Adik-adik boleh simak di Alkitab masing-masing, Lause bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah adik-adik ingat nggak, minggu lalu kita belajar tentang seorang yang bernama Samuel ya. Nah minggu lalu itu kita mendengar kisah tentang Samuel waktu masih kecil ya. Samuel masih kecil kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan. Nah adik-adik, cerita hari ini adalah kisah waktu Samuel sudah dewasa, Samuel sudah tua. Nah adik-adik, waktu Samuel sudah tua, ada seorang raja yang bernama Saul ya. Adik-adik, Raja Saul ini adalah seorang raja yang setelah menjadi raja nih makin lama justru malah makin menjauhi Tuhan. Awalnya Saul itu dipilih oleh Tuhan untuk jadi raja, tapi ternyata semakin hari semakin lama Saul justru tidak makin cinta Tuhan. Nah adik-adik, oleh karena itu kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel, bilang, kamu Nabi Samuel, kamu harus cari raja baru. Karena Raja Saul ini sudah kutolak, karena dia juga menjauhi Tuhan dan tidak mau bertobat. Nah adik-adik, lalu Tuhan bilang lagi sama Samuel,
Samuel, sekarang kamu pergi ke kota yang namanya Bethlehem. Di kota Bethlehem ini cari seorang bapak yang namanya Isai. Bapak Isai ini punya beberapa anak. Nah, satu dari sejumlah anaknya Bapak Isai ini, itu yang akan aku pilih untuk jadi raja. Nah, kemudian Samuel bertanya, emang siapa rajanya nanti dari anak-anaknya Isai ini? Kemudian Tuhan bilang, tenang, kamu datang saja dulu ke Bethlehem, nanti waktu anak-anaknya Bapak Isai sudah berbaris nih, nanti aku kasih tahu kamu yang mana rajanya. Begitu adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira nih, menurut adik-adik nih, kalau seseorang mau dipilih menjadi raja, kira-kira apa saja sih yang harus dipunyai oleh seorang raja? Apa yang penting untuk bisa jadi seorang raja? Biasanya nih ya adik-adik, orang yang mau jadi raja itu harus yang badannya tinggi tegap. Betul nggak? Badannya tinggi tegap ya, terus kuat. Betul nggak? Karena raja adalah orang yang akan memimpin satu kerajaan ya, harus lebih kuat daripada prajurit-prajuritnya. Betul tidak? Kalau lemah, mau bagaimana memimpin prajuritnya? Betul tidak? Lalu apalagi kira-kira yang harus dimiliki oleh seorang raja? Mungkin adik-adik, kalau wajahnya tampan, bagus juga ya. Kalau rajanya sudah tinggi, tegap ya, kuat, terus wajahnya tampan seperti Lause nih ya. Nah adik-adik, kalau wajahnya tampan, nanti rakyatnya juga jadi suka. Betul nggak? Kalau wajahnya seperti artis, seperti Lause, wah nanti rakyat bisa hormat karena wajahnya sangat tampan. Betul nggak adik-adik? Waduh ya. Tapi adik-adik, kira-kira apakah itu yang dicari Tuhan? Apakah Tuhan mencari raja yang kuat, yang tinggi, yang tampan? Nah, apakah yang seperti itu yang Tuhan cari? Nah, penasaran gak kira-kira akhirnya seperti apa yang Tuhan pilih? Nah adik-adik, sekarang lihat lagi yuk Alkitabnya. Lause akan lanjutkan pembacaan kita ya. Sekarang Lause akan baca dari 1 Samuel 16 ayat yang keempat sampai seterusnya ya. Adik-adik boleh simak ya. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan.
sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah adik-adik, jadi gimana cerita tadi? Kita tahu ya, tadi dikatakan akhirnya Nabi Samuel itu datang ke Bethlehem. Ya, sudah sampai di Bethlehem, lalu Elia bertemu dengan Isai. Dan tadi Isai punya berapa anak ya? Punya 8 anak laki-laki. Tapi yang saat itu datang bertemu dengan Nabi Samuel berapa anak? 7. Dan ternyata adik-adik, tadi kata firman Tuhan, Tuhan bilang apa? Jangan lihat badannya yang tinggi, yang gagah. Ya, ternyata adik-adik, anak-anaknya Bapak Isa yang 7 orang ini badannya besar, tinggi, gagah, kuat. Ya, mereka adalah orang-orang yang gagah dan tampan. Tapi ternyata adik-adik, apa kata Tuhan dan apa kata Nabi Samuel? Dari 7 anaknya Isai ini, tidak ada yang Tuhan pilih untuk menjadi raja. Tapi siapa yang dipilih? Ternyata si bungsu. Bungsunya ini, si bungsu ini namanya Daud. Daud ini hanyalah bekerja sebagai gembala sehari-harinya. Ditulis tadi di Alkitab apa? Wajahnya kemerah-merahan, artinya wajahnya imut sekali ya, pipinya merah merona, masih muda sekali Daud itu ya, badannya kecil, tidak gagah tinggi seperti kakak-kakaknya ya, mukanya lucu ya, tidak kelihatan seperti seorang prajurit ya. Kalau prajurit itu mukanya mungkin agak-agak seram ya. Raja tuh kan mukanya serius gitu, badannya besar. Tapi Daud tidak. Daud mukanya masih sangat anak-anak sekali. Lucu, ceria, badannya juga tidak besar gagah seperti kakak-kakaknya. Tapi Alkitab berkata apa? Ternyata Daud adalah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Dan saat itu juga Daud diurapi. Nah adik-adik, kenapa ya Tuhan bisa pilih yang berbeda sekali dengan apa yang manusia lihat ya? Orang kan kalau mau pilih raja yang tadi Lause bilang, badannya besar, gagah, tinggi, ganteng gitu ya, harus mukanya punya wibawa. Tapi kok yang dipilih malah Daud yang masih sangat muda, mukanya kemerah-merahan ya, masih sangat imut, badannya juga masih kecil. Kenapa ya? Nah adik-adik, Lause ajak kita untuk sekali lagi baca ya, ayat di 1 Samuel 6 di ayat yang ke-7b. 1 Samuel 16 ayat ke-7b ya. Yuk kita baca sekali lagi ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama sambil dihafal. 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Adik-adik sekalian, kata firman Tuhan tadi, Tuhan melihat hati. Adik-adik, mungkin setiap kita itu terlihat tidak sempurna di mata orang lain. Mungkin seperti Lause ya, badan Lause ini tidak terlalu tinggi ya, dan mungkin beberapa orang bilang badan Lause terlalu kurus ya, kayak kurang gizi ya. Nah adik-adik, atau mungkin adik-adik pernah mendengar ada orang lain yang mungkin mengatakan penampilan adik-adik kurang bagus ya, mungkin soal warna kulit kita, soal tinggi badan kita atau ukuran tubuh kita ya,
atau soal suara kita, ya suaranya bagus apa jelek gitu ya, atau wajah kita tampan atau tidak tampan, cantik atau tidak cantik. Nah adik-adik, manusia melihat apa yang bisa dilihat oleh mata ya. Menurut mereka bisa menilai kita apa saja. Tapi adik-adik, Tuhan mengasihi kita tidak memandang rupa ya. Karena Tuhan yang menciptakan kita seperti saat ini, Dia yang sayang sama kita dan Dia melihat jauh lebih dalam dari apa yang manusia lihat. Manusia cuma bisa lihat wajahnya cantik atau ganteng, badannya bagus, tinggi atau tidak. Tapi Tuhan tidak memandang itu. Yang Tuhan lihat adalah hati. Adik-adik sekalian, di hadapan Tuhan setiap kita berharga. Bukan karena rupa kita, tetapi karena hati kita yang mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, jadi misalkan kalau ternyata ada orang yang mungkin mengatakan kita tidak sempurna ya, atau mungkin bahkan ada orang yang membuli kita ya, yang mengejek kita, bilang isi ceking, isi gendut ya, atau isi ini itu. Nah adik-adik, orang bisa mengejek kita, bisa mengatakan apa saja, tapi selalu ingat bahwa kita semua berharga. Kita semua berharga bukan karena rupa kita, tapi karena Tuhan sudah ada di hidup kita. Betul? Ya. Dan Tuhan melihat itu. Itu yang dilihat Tuhan. Ya. Tuhan tidak pilih kasih hanya karena seseorang lebih rupawan dari yang lain. Tidak. Sebab di mata Tuhan setiap kita indah. Nah adik-adik, begitu pun juga kita melihat orang lain. Ya, seperti tadi Lause bilang, mungkin kita semua berbeda-beda. Ada yang warna kulitnya beda, wajahnya beda, sukunya berbeda, ya. Atau mungkin kondisi tubuhnya. Ada yang kondisi tubuhnya sehat, ada yang mungkin kurang sempurna tubuhnya, ada kekurangan di dalam fisiknya. Nah, adik-adik, waktu melihat mereka yang berbeda, kita jangan suka langsung menghakimi atau bahkan membuli mereka yang berbeda ya, sebab Tuhan tidak suka itu. Tuhan memandang semuanya berharga, semua orang layak dikasihi. Tuhan melihat bukan rupa tapi hati. Begitupun juga kita belajar berkawan bukan karena penampilan luar saja. Kita mau berteman, berkawan dengan siapa saja. Jadi ingat ya adik-adik bahwa kita hari ini belajar. Satu, Tuhan memandang kita semua berharga. Dan yang kedua, kita juga belajar untuk memandang orang lain berharga seperti Tuhan melihatnya. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama belajar ya, dan minta pertolongan dari Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan setiap diri kami. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan mengikuti jalan Tuhan. Kami mau belajar mengasihi orang lain dengan tulus. Kami mau belajar tidak memandang rupa orang lain, seperti Tuhan juga memandang kami. Di dalam segala kelebihan dan kekurangan kami, Tuhan telah mengasihi kami. Maka kami juga mau mengasihi sesama kami. Pimpin kami Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita selesai, ada 2 pengumuman yang mau Lause kasih lihat ya. Nah adik-adik juga boleh panggil orang tua adik-adik supaya bisa lihat pengumuman ini, supaya jangan sampai terlewat ya. Yuk langsung dilihat nih, ada 2 pengumuman. Check it out. Para orang tua dan adik-adik sekolah minggu, pada tanggal 29 November kita akan memasuki masa Advent. Apa itu masa Advent? Advent adalah waktu 4 minggu sebelum Natal,
Dan selama waktu itu umat Kristen bersama mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Oleh karena itu, untuk menunjang masa Advent ini bagi anak-anak, Sekolah Minggu GKY Medan menyiapkan paket aktivitas anak spesial Advent sampai Natal. Dalam paket ini berisi berbagai kreativitas dan aktivitas untuk bisa anak-anak lakukan guna mempersiapkan hati menyambut Natal. Untuk pengambilan paket aktivitas anak ini, orang tua dapat terlebih dahulu mendaftarkan nama anak ke nomor WhatsApp Lause yang tertera di layar dari tanggal 15 sampai 23 November 2020. Dan paket aktivitas anak dapat diambil di antara tanggal 24 sampai 28 November di gereja pada jam kantor. Untuk informasi lengkap, Anda dapat mengunjungi Instagram @smgkymmedan atau ikuti update di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, jadi itu tadi 2 pengumumannya ya. Jadi minggu depan kita sudah memasuki Advent ya adik-adik. Jadi kita akan menyambut Natal. 1 bulan lagi kita akan menyambut Natal. Jadi kita sama-sama siapkan hati. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Minta orang tuanya kalau belum daftar untuk dapat paket aktivitas spesial Advent Natal ini. Isinya ada berbagai aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan di hari Minggu, dan juga ada aktivitas yang bisa adik-adik kerjakan di sepanjang hari, di setiap hari sampai Natal nanti. Oke ya adik-adik. Jadi sampai di sini saja adik-adik pertemuan kita. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terus rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.